Pernah nggak merasa bahwa kita pada suatu ketika mencari sesuatu di e-commerce, ya, di marketplace, misalnya seperti Lazada ataupun di Shopee. Nah, tiba-tiba iklan itu muncul juga di Facebook kita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sorny Amir di sini di channel Merdeka Belajar Free Daily Knowledge and Step by Step Tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, pada konten kali ini sedikit berbeda dengan beberapa konten saya di akhir-akhir ini, karena sahabat Merdeka Belajar ini lagi ramai di lingkungan saya. Jadi dengan teman-teman itu banyak yang mengeluhkan FB saya bisa diambil alih sama orang lain. Nah, ternyata sahabat Merdeka Belajar ada beberapa hal atau beberapa faktor yang kita tidak ketahui. Ternyata Facebook itu memanfaatkan data yang ada di dalam handphone kita. Artinya kita menyerahkan kadang-kadang secara tidak sengaja data kita itu ke Facebook. Nah, itulah juga yang menjadi alasan kenapa WA kita itu nanti akan terhubung atau wajib terhubung dengan Facebook. Karena sahabat pernah nggak merasa bahwa kita pada suatu ketika mencari sesuatu di e-commerce, ya, di marketplace, misalnya seperti Lazada ataupun di Shopee. Nah, tiba-tiba iklan itu muncul juga di Facebook kita. Kita buka Instagram dan itu juga muncul di Instagram kita iklan yang benda-benda yang sudah kita cari di Shopee ataupun di Lazada ataupun di Tokopedia. Pernah kan merasa seperti itu? Nah, sahabat, ternyata itu sedikit agak berbahaya. Kenapa? Karena hal-hal privacy kita itu bisa dibuka atau diakses oleh Facebook. Nah, yang lebih berbahaya lagi adalah jika m-banking ataupun internet banking kita bisa juga diakses oleh Facebook. Ya, nah, bagaimana cara memutuskannya? Kita lihat videonya. Ya, baik sahabat Merdeka Belajar, ini adalah layar handphone saya. Sekarang kita langsung saja ke Facebook ya, sahabat Merdeka Belajar. Ini adalah second account saya. Karena di akun pertama saya sudah tutup semuanya. Nah, ini adalah second account saya. Nah, yang pertama yang kita lakukan sahabat Merdeka Belajar, kita pergi ke tiga baris ini, tanda 3 baris itu, kemudian kita pilih pengaturan dan privacy di bagian bawah, ya. Kemudian setelah itu kita pilih pengaturan, ya, yang menggunakan bahasa Inggris disesuaikan aja ya sahabat Merdeka Belajar. Kemudian sahabat Merdeka Belajar silahkan pergi ke aktivitas luar Facebook. Nah, jadi sahabat Merdeka Belajar ini kita akan memutuskan aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan Facebook kita dengan kegiatan kita. Nah, sahabat Merdeka Belajar bisa dilihat dari sini ya. TikTok, presentasisiswa.com, dan situs web atau aplikasi lainnya telah membagikan aktivitas Anda ke Facebook. Jadi apapun yang kita lakukan di DJI, apa yang lakukan di TikTok, itu juga bisa diakses oleh Facebook. Nah, bagaimana cara menghapusnya, sahabat Merdeka Belajar? Cara menghapusnya adalah kita tinggal hapus riwayat atau putuskan riwayat aktivitas di luar Facebook dari akun Anda. Ya, kita coba ya, sahabat Merdeka Belajar. Ini wajib kita lakukan. Oke, kita hapus. Oke, nah, untuk mencegah selanjutnya supaya nggak lagi akan terjadi seperti ini, kita kelola aktivitas Anda di luar Facebook. Kita kelola seperti ini. Kita klik opsi lainnya. Kemudian kita pilih kelola aktivitas mendatang. Nah, di bagian sini, sahabat Merdeka Belajar, ini kita harus matikan. Ya, jadi kita kalau di sini buat aktivitas Anda di luar Facebook yang tersimpan dengan mengizinkan kami untuk mempersonalisasikan pengalaman Anda. Kita matikan saja. Ya, tidak perlu sepertinya. Karena kan kalau misalnya kita mau mencari sesuatu di Shopee, ya kita tinggal pergi ke Shopee kan, ngapain harus ke Facebook. Nah, itu juga nanti alasannya kenapa WA itu harus terhubung dengan Facebook, karena bisa jadi nanti apapun percakapan kita di WA itu akan dikelola oleh sama Facebook. Nah, dan Facebook akan mengeluarkan iklan ya yang sama dengan apa kita obrolin di WA. Oke, kita nonaktifkan di sini.
Kemudian kita nonaktifkan lagi. Sahabat Merdeka Belajar, ini adalah cara yang pertama. Jadi ke depan ini tidak akan lagi dikelola oleh Facebook. Nah, yang kedua, sahabat Merdeka Belajar, yang harus diperhatikan lagi adalah, pernah nggak sahabat Merdeka Belajar mengunjungi sebuah situs yang di luar dari punya Facebook, tapi dia masuk di dalam Facebook, seperti kayak ramalan-ramalan itu. Nah, sahabat Merdeka Belajar pasti diminta untuk memberikan izin kan untuk Facebook mengelola akun Anda, dan itu juga sangat berbahaya sekali sahabat Merdeka Belajar, karena tanpa sadar sebenarnya kita sudah memberikan akses Facebook itu untuk mengelola akun kita. Nah, itu bahayanya dilakukan oleh pihak ketiga, jadi bukan pihak Facebook langsung. Nah, caranya adalah supaya ini tidak terjadi. Nah, disinilah sebenarnya sahabat banyak yang akunnya diretas oleh orang lain, yang biasanya muncul diganti picture-nya, gambarnya dengan orang-orang luar, karena memang yang membuat kadang-kadang memang orang luar. Nah, dengan memanfaatkan tingkat penasaran kita. Nah, caranya adalah kita hapus aplikasi ataupun website yang pernah terhubung dengan Facebook kita. Caranya adalah kita pergi ke sini. Oke, kemudian lihat diakses menggunakan Facebook. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini ada 4, saya tinggal 4 karena memang ini saya gunakan, ada Ome, ada Sajam, ada Airpiece Solar Production, ada Don't Live. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kalau misalnya ini kita tidak pakai lagi, ya, tidak kita pakai dan memang kita tidak pernah gunakan lagi, sebaiknya dihapus saja. Misalnya seperti ini. Ini. Saya hapus ya, sahabat Merdeka Belajar. Saya hapus. Selain itu, hapus semua postingan, foto, dan video Facebook yang telah menerbitkan. Nah, jadi kita nanti akan menghapus semua yang berhubungan dengan ini. Oke, selesai. Ya, baik sahabat Merdeka Belajar, itu adalah 2 langkah aman yang bisa sahabat Merdeka Belajar gunakan atau buat supaya data-data pribadi sahabat Merdeka Belajar itu tidak dengan mudahnya diakses oleh Facebook. Kalau di saya sebelumnya di akun pribadi yang saya pakai hari-hari itu lebih banyak lagi sahabat Merdeka Belajar aplikasinya yang terhubung. Makanya kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ini ada muncul ya di Facebook kita. Nah, seperti itu. Ternyata dia memang ada hubungannya dengan di situ. Baik sahabat Merdeka Belajar, jika ada tips yang lain yang bisa sahabat Merdeka Belajar gunakan untuk mengamankan data pribadi kita di media sosial, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya sahabat Merdeka Belajar. Sebelum digunakan, tolong dipikir-pikirkan sebelumnya aplikasi yang akan dihapus. Kalau memang aplikasi itu sahabat Merdeka Belajar gunakan dalam sehari-hari dan itu aman, silahkan gunakan. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.